Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madak atau ke madak, ibu. Makanya lihat orang-orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan syahadat, syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan, ibu-ibu, 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung dibangun, ibu. Pergi kau. Nah, lempar kak botol aqua. Cakap mengenai sini, panas telingaku. Salai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget kak, mana ini sopir ini? Moto kato, mana sopirnya? Oh kuliah, oh kencing. Dia turun dari sebelah kanan, kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu kak saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul, saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nah salaika oto, langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing, ku lari kak, woi salaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih, songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. La haul, nah kenapa lah ustaz sih. Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh pasti dia baru kasih bangun kak. Betul azan subuh dia balik. Ustaz, subuh nih. Nggak ada ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Nggak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi, lebih besar dari saya. Sudah nalawang ini nggak kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopir kak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir, mau antar kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali,
saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang, Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nabi bilang, ini Ustaz, uang duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kuangka tomate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ki bu, mau suami tak masuk? Mau temani ki bu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau. Bengkak matanya, tapi apa Nabi bilang? Bulan depan siapa ganti? Ayo bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian saya pergi jogging, lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Bu, ini ibu-ibu kalau mati ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal keluarga tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita, mobil kita setengah mati kita cicil, rumah kita setengah mati kita cicil, harta-harta motor kita semua datang, karpet pun ada ikut mengantar kita, cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting, siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik, kalau anak mantu tak juga tidak sholat, setengah mati kita cari harta, ternyata masuk di kubur tidak ada yang temani ki. Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa Nabi bilang anaknya? Kasih masukan kita HP supaya bisa meng-SMS. Enggak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan.
Itu saja. Kain kafan, bukan kain sutra. Mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya. Tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk. Tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal. Inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan pak, tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, Bapak Ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula, turun iki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa kita pakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan 1 hari. Ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya 0,5 meter 30 cm, panjangnya 1,5 meter, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombo. Saya heran orang taksia belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan, pengantar sudah pada kembali, pengantar jenazah, yang leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat. Tanya 5 perkara. 5 pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Nah, sudah didokok nih, dibungkus ki. Ada orang meninggal ibu. Ya, ada orang pulang ceramah, dengar takziah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos pak? Tahu toh? Nah bilang sama istrinya, bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus kain kapan. Banyak sekali pertanyaannya malaikat. Jadi apa pak? Dokok bawa nak daun loka, bungkus saya pakai daun pisang. Kenapa? Tidak ditanya kak, dikira kak gogos. Jadi tidak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, ih kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar. Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya, pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu. Saya
Kalau ada orang meninggal itu siapa dipanggil? Siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu ustadz. Karena kalau mau mati siapa dipanggil? Pak Camat. Tidak tahu mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Oh lari. Siapa dipanggil? Ustadz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustadz. Karena ada saatnya sakaratul maut kau. Dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal. Coba lihat macam-macam itu orang meninggal pak. Ada orang saya lihat orang sakaratul maut. Madang nasa ngogi Kan macam-macam itu orang sakaratul maut. Kata Nabi. Orang kalau sakaratul maut. Biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan. Tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus madak atau ke madak ibu. Makanya lihat orang-orang sakaratul maut. Naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu. Dibacakan syahadat. Syahadat kok. Bahkan ada di Sulawesi Selatan ibu-ibu 1 minggu sakaratul maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratul maut berarti lama disiksa itu. Saya kasihan. Saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung dibangun ibu. Pergi kok. Nah lempar kak botol aqua. Jangan mengaji sini, panas telingaku. Salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, lempar kak lagi. Basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu mustas mama ajiku. Tidak nak tahu memang mengaji kasihan. Haji tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki. Masih sakit tuh kau mati ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masuk kita TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil raja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya 1 kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Wita tu wita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka seluruh pengantar balik. Maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat. Marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup kau pelihara solatmu, sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar giling kepala. Itawa, jagonya. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih tambah jago. Orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar Nabi bilang, kir. Nakir. Kau maju nakir. Nabi bilang mungkar nakir. Sedangkan kau mundur. Apalagi saya. Saya wakil ji. Mungkar nakir. Nabi bilang kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marrabuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru bu? Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat, ditanya, Marabuka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget.
Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagiaki. Ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget lagi, langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Oh, langsung disemes. Nah, jadi bubu, syarat pertama kalau mau ki selamat menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Maka saya setiap saya sholat ceramah ibu, sholat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak, bangun ki masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up, nak kira tembok kuning, coklat, abu-abu, biru, keren. Ada cilakna, alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal, beda kanan beda kiri. Nak kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita kuliah dia ibu di listnya teman-teman. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis. Nak kiring-kiring. Biru coklat, nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu sholat, Nabi bilang suaminya, "Piko sembayang." Nabi bilang, "Nggak sadar kok pak?" "Sadar mani, kusuruh kopi sholat." "Piko sholat." Nabi bilang, "Nggak kuliah ini jilbabku 1 jam dipakai." Gara-gara jilbab nggak sholat. Ibu-ibu jangan anggap enteng itu sholat aja tercule-cule sampajangnya pak. Demi Allah akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang nggak sholat dia mati, jangan kau sholati. Kau seleng inasangalena tapi dia nama sampajang. Imam Syafi'i bilang jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah kita kadang kala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah tapi tidak sholat, tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat, kafir. Ya, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian perbaiki sholat. Berikutnya ibu bapak, nah sudah masuk di kubur, pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah kembali pengantar, diperiksalah sholat kita, maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada 3. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wei, kawin lagi. Setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi. Pakai istri baru di kamar tak. Kita menderita dikubur, suami tak dengan istri barunya. Nah doakan ki? Tidak. Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nah lihat yang mana gantinya nanti. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai.
Kita malu kalau anak kita pengangguran, tapi kita tidak malu kalau anak gadis sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya, angkana cucuta, angkana wapota, dek mau panaloma berjama kumasigie. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Jadi tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudah koyolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak 4 sambil baku telepon. Daeng, bulan ini saya ambil mama nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pi kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, Daeng, bagaimana ini kita 4 bersaudara dik? Patungan kidi, kasih umroh ibu masing-masing tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macale? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telepon kak ceramah, halo, ada ustaz siapa? Anu. Yang mana Anu? Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak, lahir cucu tak, kasih nama. Tidak bisa telepon Ustadz. Ustadz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki bu? Perempuan. Hafizah. Itu bu namanya. Bagus itu. Tambah namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba beda, sebut nama tak. Sebut nama tak, saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman, muslim. Bertus, hai, Toraja. Ambot Dale, tidak mungkin orang Jawa. Mana Ambot Dale orang Jawa? Kalau Margono, iya, Jokowi, Jawa itu. Kalau Ambot Dale, tidak mungkin. Orang Ambot Tuo, pasti Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok, ah? Kalau merokok, kau setempelin kau. 10 menit, kau beli rokok dulu, nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu. Kalau kau kasar, dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu. Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana? Pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli, padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang, pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari.
tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua tidak ada sholat. Satu tukang tipu, satu pengedar narkoba, satu kawin lari di bawah bandar dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri nih, tolong ini ibu-ibu nih yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal boga iye. Halal ndak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Woi. Bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini alami mai panggilnya cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wat dimatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, dah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa Ogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapola lo ke beca. Natabrak betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu ke ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi, tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati nih ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napo jilak dek kasih tunu manu tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku, yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Enggak. Lagi duduk-duduk di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat.
bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak, miripnya bajunya bapakku, langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususir ruhil almarhum bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sofwa, Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sofwa, Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Wakate mas kiringin surat Fatihah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam upacio ia ambokku, Al-Fatihah. Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah capak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dekna lembut nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1 Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Puran ya lesik di malamopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu. Misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji. Cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala.
Maka ibu, kalau ada orang meninggal mi orang tua tak, maka bersedekah ki atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki.